Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga GPM yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian di saat ini. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Keluarga GPM yang diberkati, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, terangilah hati kami, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan saat ini, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seseorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah keluarga GPM yang mendengarkan firman Allah serta memegangnya dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM, sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Rajamu. Keluarga GPM yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan dan penganiayaan terhadap Tuhan Yesus belum berakhir. Ia masih perlu menjalani jalan salib. Meski lelah dan kehilangan banyak darah akibat luka cambuk dan pukulan, tetapi Tuhan Yesus tetap berjalan menuju Golgota. Perlakuan demi perlakuan yang tidak manusiawi diterimanya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa yang mengutusnya. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa saja menempuh cara yang sedikit lebih enak untuk menjalani proses penyalibannya, yaitu dengan meminum anggur bercampur empedu yang diberikan seorang serdadu kepadanya. Anggur yang bercampur empedu bukanlah minuman penghilang rasa haus, melainkan minuman yang biasa diberikan kepada para kriminal yang disalib. Minuman itu akan membuat orang tersebut mati rasa dan tidak terlalu merasakan sakit dan penderitaan dahsyat ketika disalib. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM yang diberkati, saat Tuhan Yesus diberi minum itu, ia menolaknya. Artinya, di atas kayu salib itu, Yesus ingin merasakan secara total setiap tusukan paku, pukulan, tancapan mahkota duri, dan setiap tetes darah yang menetes keluar dari tubuhnya. Lebih dari itu, Tuhan Yesus sepenuhnya hendak merasakan maut dalam kesadarannya sebagai manusia. Semua penderitaan, kesakitan, olok-olokan, dan hujatan Tuhan Yesus terima demi menebus manusia berdosa. Ia membuktikan kasih-Nya yang besar dan tanpa pamrih bagi kita dengan menjalani semuanya itu tanpa keluhan yang keluar dari rasa sakit yang tak terperikan. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM, sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, di kayu salib itu, ia menggenapi rencana keselamatan
yang Allah rindukan untuk umat manusia? Sedemikian besarnya Allah mengasihi kita, apakah kita masih meragukan Dia? Hal konkret apa yang telah kita lakukan atas pengorbanan Tuhan Yesus? Ya Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Allah Tritunggal, sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini oleh Yesus Kristus. Amin.